Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Zulkarnain Qomarudin Q ya, Zulkarnain Qomarudin. Yang ingin mengikuti ceramah-ceramah saya, silahkan buka YouTube Zulkarnain Qomarudin. Bila saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan sampaikan berkaitan dengan kematian, yang mana pada hari-hari ini kita masih mendengar sebentar-sebentar berita duka, membaca di HP kita Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilihat grup yang lain juga ada berita Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka marilah jadi iktibar bagi kita, jadi pelajaran bagi kita bahwa suatu waktu kita yang akan diberitakan oleh kawan-kawan kita. Maka oleh karena itu, marilah selalu kita perbaiki diri kita. Terutama sekali kita banyak mohon ampun kepada Allah atas segala salah dan dosa. Kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kita minta ampun, maka insya Allah Allah akan menghapuskan dosa kita. Maka insya Allah kita bersih dari dosa. Maka kemudian kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib-wajib. Sholat, puasa, zakat, dan kita tambah dengan amal-amal soleh yang lainnya. Membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat kebajikan, dan lain sebagainya. Kemudian kita perbaiki hati kita dari sifat-sifat yang tercela, yang akan membuat rusaknya amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang membuat batalnya, yang membuat hapusnya amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Maka pada kesempatan subuh hari ini kami akan ulangi apa yang sudah disampaikan pada kuliah subuh di Mushola Mujahidin pada subuh hari ini, pada hari Sabtu Juli 2021 ini, yaitu berkaitan dengan merintih dan menyolatkan mayat. Merintih, jadi bukan merintis ya, merintih. Kita tidak boleh merintih. Menangis dalam keadaan merintih. Kalau menangis, sedih, itu wajar. Apalagi ditinggalkan oleh orang yang dicintai, orang yang disayangi, seorang orang tua, anak, keluarga, sudah pasti kita akan sedih dan meneteskan air mata. Nah, itu boleh-boleh saja, boleh. Ya, siapa yang tidak sedih? Nah, di sini yaitu yang tidak boleh merintih, menyesali, tidak terima, apalagi sampai memukul-mukul muka, merobek-robek pakaian. Nah, ini yang tidak boleh. Jelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bay'ati alla nanuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil baiat dari kami para wanita tidak boleh menangis merintih ketika kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain bisa menyebabkan mayat itu juga disiksa dalam kubur kalau keluarganya tidak terima, merintih, menyesali, apalagi kalau sudah sampai menyalahkan Allah. Al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bimaniha alaihi wa fi riwayatin maniha alaihi. Seseorang mati disiksa dalam kubur menurut apa yang dijeritkan dalam tangisan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bisa menyebabkan
mayat itu disiksa dalam kubur kalau kita tidak terima sebagai keluarganya. Selanjutnya dalam hadis yang lain, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golonganku. Nah, ini kata Nabi, bukan golonganku orang-orang yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek sakunya dan menjerit dengan suara kaum jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak boleh meronta-ronta, memukul-mukul, mencak-mencak dan lain sebagainya, merobek-robek pakaian. Kemudian hadis yang lain juga yang diuraikan oleh Muslim, perempuan yang suka menangis merintih karena kematian, jika tidak dia bertobat sebelum mati, bakal dibangkitkan pada hari kiamat memakai gamis dari tir dan kutang dari penyakit kudis. Artinya ada siksaannya. Maka marilah tobat, minta ampun kalau kita pernah merintih tidak terima dengan kematian salah satu dari anggota keluarga kita. Selanjutnya, saudara-saudaraku, dalam kita pergi bertakziah, maka jangan sampai kita itu tidak ikut menyolatkan mayat. Siapapun, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, ikutlah menyolatkan mayat. Karena makin banyak yang menyolatkan itu makin bagus. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW. Ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fih. Tidak ada seorang mayat yang disolatkan oleh kaum muslimin sebanyak 100 orang, kesemuanya memohon syafaat dan ampunan baginya, melainkan dapat dipastikan diterima syafaat dan doa mereka. Artinya bagus sekali, makin banyak yang menyolatkan. Dan di hadis yang lain juga dikatakan, tiada seorang muslim mati maka berdirilah menyolatkannya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan dapat dipastikan Allah menerima syafaat dan permintaan ampun mereka. Kemudian juga yaitu kita dianjurkan untuk membuat 3 saf atau 5 saf atau 7 saf. Man shalla alaihi salasatun sufufin faqad aujab. Siapa yang disolatkan oleh 3 saf, maka telah dapat dipastikan yaitu ampunan dari Allah SWT. Selanjutnya, saudara-saudaraku, pahala bagi orang yang menyolatkan mayat. Kalau dia ikut menyolatkan mayat, dia akan mendapatkan pahala 1 kirat. Kalau dia ikut setelah menyolatkan juga ikut mengantarkan ke pemakaman, dia akan mendapat 2 kirat. 1 kirat itu 1 bukit Uhud. Bukit yang sangat besar sekali di Mekah. Maka itulah pahala bagi orang yang menyolatkan mayat dan mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfanu falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mislu jabalaini azimain. Siapa yang menghadiri jenazah hingga disolatkannya mendapatkan pahala sekirat, dan siapa yang menghadirinya hingga ditanam atau diantarkan ke pemakaman atau dikubur maka mendapatkan pahala 2 kirat. Ketika ditanya apakah 2 kirat itu, Nabi bersabda sebesar 2 bukit yang besar-besar. Kemudian di hadis yang lain dikatakan, siapa yang menghantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dan terus mengikutinya hingga disolatkannya dan selesai menanamnya, maka ia akan kembali membawa pahala 2 kirat sebesar bukit Uhud. Dan siapa yang menyolatkannya
kemudian sebelum ditanam maka ia kembali hanya membawa 1 kirab. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kalau dia ikut mengantarkan dapat 2 kirab, kalau hanya menyolatkan dapat 1 kirab. Nah inilah saudara-saudaraku fadilah bagi orang yang menyolatkan mayat. Oleh karena itu tatkala kita berjumpa, tatkala kita pergi takziah, jangan kita sampai tidak ikut untuk menyolatkan mayat. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.